Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang kaya banget? Maksudku bukan kaya biasa, tapi kaya sampai bikin orang nggak enak hidup. Nah, hari ini kita mau bahas seorang legenda sejarah, orang terkaya sepanjang masa. Namanya Mansa Musa, Raja Mali, si Sultan Emas. Siap-siap dengerin cerita yang bikin kalian takjub. Jadi begini ceritanya. Di abad ke-14, Afrika punya seorang raja yang kekayaannya nggak main-main. Namanya Mansa Musa. Dia bukan sekedar raja biasa. Kalau raja lain punya mahkota, dia kayaknya punya mahkota yang dilapisi emas. Kalau raja lain bikin pesta kerajaan, dia bikin pesta plus bagi-bagi hadiah gratis. Sebagai Raja Mali, dia memerintah wilayah yang gede banget. Wilayahnya meliputi Mauritania, Senegal, Mali, Guinea, dan negara-negara lain yang sekarang ada di Afrika Barat. Yang bikin dia jadi sultan sejati adalah emas. Iya, emas. Pada zaman itu, wilayah kekuasaannya menguasai 2/3 tambang emas dunia. Coba pikir deh, emas di mana-mana, ditambah rempah-rempah, gading, dan garam yang juga melimpah. Negara-negara lain mungkin lagi mikir, gimana caranya bikin duit? Sementara Mansa Musa mikir, hari ini emasnya mau disimpan di mana ya? Puncak ceritanya adalah saat dia pergi ke Mekah buat ibadah haji tahun 1324. Perjalanan ini bukan sekedar jalan-jalan biasa. Ini kayak road trip sultan. Dia bawa rombongan yang jumlahnya ribuan orang, unta-unta yang dipenuhi karung emas dan barang-barang mewah. Kata sejarah, dia punya sekitar 60.000 pengikut. Jadi bayangin ada rombongan seberjar jalan di gunung, bikin karavan yang isinya orang-orang super fancy. Setiap mereka mampir di kota, Mansa Musa ini bukannya beli makan hemat, tapi malah traktir satu kota. Di Kairo, dia bagi-bagi emas begitu banyak sampai bikin ekonomi lokal jadi kacau. Serius, barang-barang di Kairo naik drastis karena tiba-tiba semua orang punya emas. Kalau ini zaman sekarang, mungkin kita bilang, wah, inflasi parah bro. Lucunya, waktu dia sadar kalau dia bikin inflasi di Kairo, dia langsung beli balik semua emas itu dengan harga mahal. Jadi Mansa Musa ini kayak versi zaman dulu dari The Wolf of Wall Street, tapi versi baik hati. Tapi bukan cuma foya-foya ya, kekayaannya dipakai juga buat sesuatu yang bermanfaat. Mansa Musa punya visi besar untuk mengembangkan pendidikan dan budaya Islam di wilayahnya. Salah satu kontribusi yang paling terkenal adalah pembangunan masjid-masjid megah, termasuk Masjid Djinguereber di Timbuktu. Di Timbuktu ini bukan cuma nama kota random, tapi dulu adalah pusat pendidikan dan perdagangan intelektual. Di sini, manuskrip-manuskrip langka dikumpulkan, ilmu pengetahuan dipelajari dan budaya berkembang pesat. Mansa Musa sadar kekayaan gak bakal ada artinya kalau dia cuma menikmatinya sendiri. Makanya, dia menciptakan ekosistem pendidikan dan perdagangan yang bikin wilayahnya maju pesat. Kalau dipikir-pikir, dia ini kayak investor masa depan. Tapi bedanya, dia nggak investasi di kripto, dia investasi di manusia dan ilmu. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari cerita Mansa Musa ini? Pertama, kalau kalian kaya, jangan lupa berbagi. Tapi ingat, jangan sampai bikin inflasi satu kota ya. Kedua, kekayaan itu harus dimanfaatkan buat sesuatu yang punya dampak jangka panjang, kayak pendidikan. Dan ketiga, kalau bikin road trip besar-besaran, pastikan punya logistik yang oke. Akhir kata, Mansa Musa ini bukan cuma raja kaya raya, tapi juga bukti kalau kekayaan itu bisa mengubah sejarah. Tapi ingat, gak semua orang bisa menjadi Mansa Musa. Jadi, kalau kalian lagi ngumpulin duit, tetap realistis ya. Jangan kebawa mimpi jadi sultan, terus malah bangkrut di tengah jalan. Oke, itu tadi cerita tentang Mansa Musa. Semoga kalian belajar banyak sambil tetap terhibur. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa subscribe dan share. Sampai jumpa di cerita sejarah seru berikutnya.